Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Ibu. Ya, gimana kabar hari ini semuanya? Baik. Baik, Bu. Ya, syukurlah semua kita dalam Sehat, keadaan Ibu. lindungan Tuhan. Ya, gimana? Ibu Betty baik? Baik, Halo? Ibu Rifli. Oh iya, syukurlah. Oke, hari ini kita Halo, akan... baik Ibu. Ya, sudah, Ya. Bu. Keren, sudah, Bu. Iya, ya. Hari ini kita akan Kita akan mulai masuk dalam sesi pertama di dalam IHT kita. Dan tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, mungkin kita akan ice breaking dulu. Untuk menyegarkan pagi ini, mungkin masih loyo-loyo dari rumah. Betul. Terus semangat. Nah, ice breaking kita pada pagi ini, singkat saja, pertama, kalau saya tunjuk satu, misalnya jari saya satu begini, Bapak Ibu pegang kepala. Kalau saya tunjuk dua, Bapak Ibu yang hidung. Gitu. Kalau saya tunjuk tiga, Bapak Ibu begini. Oke? Oke. Tapi cepat, cepat dihitung cepat. Ya. Saya lihat jari saya saja ya. Ya. Yap. Ulangi. Loh kok Ibu Bekti terlambat? Ulang. Sinyalnya, Bu. Terus, Oke, terima kasih. Berarti pagi-pagi konsentrasi masih oke. Iya. Saya hanya tes konsentrasi kita masih pagi, berarti masih segar ya. Oke. Nah, pagi ini kita akan mulai dengan materi kita. Sesi pertama kita untuk IHT kita pada pagi ini. Sebelumnya saya memperkenalkan, saya Ibu Rifli. Ya, saya Ibu Rifli, saya dari SD Negeri 2 Hamadi, Papua. Nah, semoga pertemuan kita hari ini dalam sesi pertama boleh menjadi hal yang positif untuk kedepannya di dalam kita sama-sama mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah penggerak ya. Dan kita bisa saling membagi ilmu dan bisa saling sapa, untuk tentunya banyak ilmu yang kita boleh dapat dari masing-masing sekolah kita. Nah, baiklah, Bapak Ibu, saya akan share screen untuk materi kita. Wow. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulaikan hari ini materi kita, sesi kita tentang profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada tidak yang mengerti tentang profil Pancasila itu? Gambarannya Bapak Ibu saja, gambarannya gimana ya? Saya Ibu. Tidak? Gimana? Kalau saya sih gambarannya profil pelajar Pancasila itu setiap siswa dia harus mencerminkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Begitu mungkin Bu ya? Ya, ada lagi? Ya, mungkin sama dengan yang Bu Bekti tadi. Jadi, profil Pancasila menurut pandangan saya itu adalah semua pelajar atau semua siswa itu harus memiliki karakter sesuai Pancasila. Mungkin seperti itu. Iya, semua yang disampaikan Bu Bekti dengan Pak Idolfi itu semua benar. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih mendalam lagi, lebih luas lagi, apa sih profil Pancasila itu, pelajar Pancasila. Nah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
tahun 2020 dan 2024, belajar Pancasila adalah perwujudan belajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbinekaan, global, bergotong royong, mandiri, bernalar kristis, dan realitis. Nah, jadi itu sesuai dengan peraturan pemerintah atau sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (NETS). Nah, Bapak Ibu, tujuan profil belajar Pancasila yaitu menguatkan nilai-nilai luhur bagi peserta dan pemangku kepentingan. Next. Nah, sekarang kita lihat profil yang pertama, atau yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah belajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, Bapak Ibu, elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia itu ada 5. Pertama, akhlak beragama. Kemudian kedua itu akhlak pribadi. Kemudian ketiga, akhlak kepada manusia. Keempat, akhlak kepada alam. Dan akhlak bernegara. Nah, itu adalah 5 yang terdapat di dalam elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat selanjutnya. Kemudian kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua, berkebinekaan global. Apa sih elemen kunci berkebinekaan global? Kita lihat di situ ada 3 ya Bapak Ibu, ada 3. Pertama, mengenal dan menghargai budaya. Nah, itu adalah perkebinekaan global. Kemudian kedua, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Nah, itu yang kedua dari kebinekaan global. Kemudian yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Itu adalah 3 hal yang ada di dalam elemen atau 3 kunci elemen kebinekaan global. Nah, kita lihat selanjutnya lagi tentang pelajar Pancasila. Hal yang ketiga adalah gotong royong. Di dalam pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan serta bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Nah, ada 3 elemen di dalamnya, atau elemen kunci gotong royong ada 3. Pertama, kolaborasi. Kemudian kedua, kepedulian. Kemudian yang ketiga adalah berbagi. Mari kita lihat yang selanjutnya, bagian keempat. Pelajar Indonesia yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri. Artinya apa? Pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil pelajarannya. Kemudian kita lihat apakah atau apa sih elemen kunci mandirinya. Di dalam kunci elemen mandiri ada 2 di dalamnya. Pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian kedua, regulasi dirinya. Jadi di dalam elemen mandiri ini, 2 hal yang penting yang harus ada di dalam pelajar Pancasila, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan kemudian berikutnya regulasi diri. Itu yang terdapat bagian keempat dalam kemandirian. Kita lihat selanjutnya. Sekarang kita lihat kelima tentang elemen
bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, pelajar yang bernalar kritis, dia mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatifnya maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Nah, apa sih yang kita lihat di dalam elemen kunci bernalar kritis? Nah, di sini ada lima elemen yang perlu kita ketahui di dalam bernalar kritis. Pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Itu adalah elemen pertama atau elemen kunci bernalar kritis yang pertama. Kemudian kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan terakhir yang kelima, mengambil keputusan. Jadi, bernalar kritis itu dia mampu untuk memproses informasi yang atau gagasan yang dia terima, dan juga itu dia mampu menganalisis evaluasi penalarannya, kemudian dia mampu merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya, dan juga dia mampu mengambil keputusan. Itu adalah bernalar kritis. Nah, selanjutnya, kita lihat selanjutnya dari pelajar Pancasila ini. Nah, kita lihat yang keenam, kreatif. Yang terakhir ya, kita lihat kreatif. Nah, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Apa elemen atau kunci yang ada dalam kekreatifan ini? Ada dua elemen yang harus kita pelajari atau yang kita lihat, yaitu pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal, kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Artinya, pelajar Pancasila itu dia mandiri atau dia kreatif, dia mampu melakukan sesuatu hal yang menjadi suatu kreatif di dalam dirinya atau kemampuan yang dia bisa lakukan di dalam kehidupannya. Itulah yang tentang profil Pancasila yang kita akan pelajari. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di dalam 6 tingkatan atau 6 urutan dari profil Pancasila yang kita sudah pelajari, tentunya banyak hal yang kita dapat, dan tentunya itu yang ingin kita akan capai nanti di saat kita akan melakukan belajar merdeka yang akan kita tanamkan nanti kepada anak-anak kita apabila kita akan melakukan elemen-elemen profil belajar Pancasila ini. Oke? Nah, bahasan kita sampai di sini. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, menanggapi. Saya persilakan. Dari saya mungkin, Bu. Ya, Pak Dolfi silakan. Saya tidak bertanya, mungkin cuma menambahkan dari apa yang sudah Ibu jelaskan mengenai profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada 6 macam. Saya jadi teringat kalau dulu di K13 itu ada PPK. Kalau di PPK kan ada nasionalis, kemandirian, religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Jadi saya berpikir mungkin karena ini adalah sekolah penggerak, jadi mungkin profil pelajar Pancasila itu mungkin pengembangan dari PPK, pengembangan dari PPK. Karena di situ di profil pelajar Pancasila di situ ada juga yang gotong royong, ada juga kemandirian. Jadi mungkin
pandangan saya atau pendapat saya itu mungkin itu adalah pengembangan dari PPK. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi saya juga sependapat dengan Pak Idolfi ya. Jadi memang kalau kita lihat yang ke-13 kemarin, kayaknya ini hampir mirip, tapi mungkin ini lebih ditekankan Pancasilaisnya ya. Kan ya, yang di PPK itu kan gotong royong, nasionalisme, gotong royong dengan beriman, kreatif. Itu mungkin, dan ini kalau saya lihat dari perkembangan dari yang kita pelajari untuk menjadi sekolah penggerak, ini karena judulnya pelajar Pancasila mungkin lebih penekanannya ke Pancasilais ya Pak. Ya begitu ya Pak ya. Nah. Ya Bu. Saya pendapat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana ada? Ya Ibu Betty gimana? Baik Ibu, sedikit menambahkan saja Bapak Ibu Rifli. Benar ya yang dikatakan Bu Rifli dan Pak Rifli. Saya juga beranggapan seperti itu. Ini adalah pengembangan dari PPK. Hanya sekarang lebih kepada penekanan karakter ya, pembentukan karakter, dan implementasinya itu pada proyek. Kalau dulu kan yang penting masuk dalam proses pembelajaran. Kalau sekarang itu ada implementasi proyeknya, karena dengan proyek itu banyak aktivitas yang dilakukan tidak hanya di dalam ruang kelas. Jadi dengan begitu maka pembentukan karakter bisa terbentuk, apalagi dalam struktur kurikulumnya juga diberikan porsi tersendiri gitu ya dari luar pembelajaran. Begitu Bu. Ya betul sekali, betul itu ya. Ya makasih Bekti sudah menambahkan juga, dan juga Pak Idolfi yang sudah melengkapi. Terima kasih. Nah sampai di sini sesi kita atau pertemuan kita, dan saya ucapkan terima kasih atas semua masukan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu. Terima kasih Ibu Rifli.